إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Jemaah sidang Jumat Masjid An-Naba yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita yang takkan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jal, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga terbingkai indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba' tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ayuhal muslimuna rahimakumullah. Nikmat Islam, nikmat hidayah, juga nikmat menuntut ilmu syar'i di tangan ulama yang lurus akidahnya adalah nikmat tiada tara. Allah Azza wa Jal menyinggung, membicarakan tentang nikmat Islam pada firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kusempurnakan nikmat untuk kalian dan telah aku ridhoi agama Islam untuk kalian. Allah juga berfirman membicarakan tentang nikmat hidayah yang begitu besar. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan hidayah kepada kalian untuk mau tunduk kepada iman, untuk mau beriman. Maka bukan karena kecerdasan kita mengenal iman, bukan karena kehebatan kita berada di atas kebenaran, tetapi semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jal yang mengkaruniakan hidayah kepada hati yang Ia kehendaki. Allah juga berfirman, Nabi SAW juga bersabda mengenai orang yang diinginkan kebaikan untuk Allah Azza wa Jal. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Azza wa Jal inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memahamkan ia terhadap ilmu syar'i. Jika agama Islam ini telah Allah sempurnakan untuk kita yang tak butuh lagi penambahan atau koreksi, jika hidayah kepada Islam dan sunnah adalah karunia Allah Azza wa Jal yang Allah anugerahkan hanya kepada orang-orang yang Ia pilih, jika pemahaman agama adalah tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jal, lalu nikmat apalagi yang lebih besar dari ini? Bersyukur atas Islam bukan sekadar ucapan, tetapi dengan tunduk pada ajarannya, ridho dengan manhajnya, menerima ajarannya yang hak dan istiqamah di atasnya hingga akhir hayat. Inilah nikmat terbesar dan inilah amanah paling berat yang ada di punggung kita. Oleh karenanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ayuhal muslimuna rahimakumullah. Dan di antara bentuk syukur seorang mukmin adalah dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, bersimpuh di hadapan ulama, menggoreskan pena
di atas kertas demi kertas untuk mendalami din, mengenal metode dan cara beragama yang benar sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jal dan Rasulnya inginkan. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, nikmat hidayah ini penting bagi seorang muslim untuk mengenal apa saja usul sunnah, poin-poin inti akidah dan manhaj, yang mana kata Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Poin-poin yang nanti disebutkan termasuk sunnah, poin inti akidah yang wajib dipegang teguh, bahwa siapa saja yang meninggalkan satu poin saja darinya, baik tidak mengucapkannya atau mengimaninya, maka ia bukan termasuk dari ahlus sunnah. Ayuhal muslimuna rahimakumullah. Poin yang pertama adalah mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para pendahulu salafus saleh, orang-orang terbaik yang terdahulu, yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik orang adalah yang hidup di generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in. Di sini Nabi SAW bukan hanya sekedar memuji, akan tetapi Nabi SAW memberikan isyarat agar akan wajibnya bagi kita untuk mengikuti orang-orang terbaik. Ayuhal muslimuna rahimakumullah, ilmu agama bukan hasil dugaan semata, warisan nenek moyang ataupun adat ribuan tahun silam, bukan diambil dari akal yang liar tanpa kendali. Barang siapa yang ingin jalan keselamatan menuju Allah Azza wa Jal, maka tempuhlah jalan wahyu dan dalil, dan pahami agama sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang terbaik, yaitu para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Di sanalah ilmu murni terjaga, dan di luar itu hanyalah kebingungan dan perselisihan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, dan dia malah mengikuti jalan selain jalannya sahabat ridwanullahi alaihim, maka kami akan palingkan kepada yang ia ingin berpaling kepadanya, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Nabi juga SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Qila man hiya ya Rasulullah? Qala man ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi SAW, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 di neraka dan hanya 1 di dalam surga. Lalu para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW, "Siapakah itu wahai Rasulullah?" Lalu Nabi SAW bersabda, "Orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku hari ini." Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu an pernah berkata, "Man kana mustadnan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah." Barang siapa yang ingin bersunnah, barang siapa yang ingin mengikuti suatu jalan, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan ulama rabbaniyin. Karena orang-orang yang masih hidup pasti dan rawan terkena fitnah dan juga penyimpangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hurmatiddin. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Poin yang kedua adalah yang harus diamalkan dan diyakini
ialah mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan segala jenisnya. Mentauhidkan Allah bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi ia adalah pengosongan ibadah dari segala selain Allah Azza wa Jal. Ketika manusia mulai menggantungkan harap pada ramalan dukun terhadap masa depan atau keberhasilan, menundukkan diri di hadapan pawang hujan ataukah pawang dan lain sebagainya, pada penghuni atau kiai, atau mengagungkan selain Allah dalam sumpah dan doa, berdoa dan sujud kepada kuburan dan orang-orang yang telah wafat. Wahai Habib Fulan, wahai Kiai Fulan, tolong kami dan lain sebagainya. Demikian pula dengan membaca-baca zodiak. Maka saat itulah tauhid ternodai ya ahlal Islam. Pada saat itulah tauhid ternodai ya ahlal Islam. Mulialah dengan tauhid. Dengan itulah manusia mulai melenceng dari tujuan diciptakannya, yaitu untuk bertauhid. Ketika mereka sudah mencoba-coba melenceng untuk beribadah kepada selain Allah. Syirik tidak selalu datang dengan berhala yang disembah. Ia sering menyelinap halus dalam tradisi, kebiasaan dan keyakinan turun-menurun, lalu diberikan dengan alasan adat, budaya atau sekedar ikhtiar. Padahal tauhid tidak mengenal kompromi. Ibadah, keyakinan dan ketergantungan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla saja dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Allah juga berfirman, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada satupun yang mengetahui hal ghaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Rasul juga bersabda, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, kemudian menanyakan sesuatu dan membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun atau peramal, maka sungguh dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa annallaha yunazzilul ghaith. Allah lah zat yang menurunkan hujan. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza fahuwa kafirun bi. Hamba-hambaku terbagi menjadi dua. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Adapun yang kafir kriterianya adalah mereka mengatakan kita diberi hujan oleh bintang ini atau bintang itu dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang tidak mampu apa-apa. Allah juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Nabi juga bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Allah juga berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Nabi juga bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Usul sunnah poin ini, akidah yang ketiga adalah tidak memecah belah dengan berkelompok-kelompok seperti membuat ormas-ormas atau partai. Ahlus sunnah bukan agama bendera dan logo, bukan pula persatuan yang dibangun di atas nama dan kelompok. Mereka bersatu di atas kebenaran, di atas hak dan sunnah Nabi SAW. Berhimpun di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman ulama Rabbaniyin. Bukan berhimpun pada tokoh, partai ataupun organisasi. Perpecahan bukanlah tanda hidupnya dakwah, akan tetapi tanda lemahnya dakwah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah, yaitu Quran, yaitu sunnah, yaitu Islam, dan janganlah kalian berpecah belah. Nabi juga bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaknya kalian bersatu dan jauhilah perpecahan. Usul sunnah poin inti akidah yang keempat dan ini yang terakhir adalah mendengar dan taat kepada pemerintah pada hal yang ma'ruf. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah,
taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kalian. Nabi juga bersabda, alaikas sam'u wat ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika. Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah, baik saat kalian sedang senang ataupun sempit, baik pada hal-hal yang membuat kalian suka ataupun yang kalian benci. Nabi juga bersabda, tasma'u wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Dengar dan taatlah kepada para pemerintah, walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, dengar dan taatlah. Itulah sabda lewat Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf adalah tali penenang bagi umat, penjaga persatuan dan benteng dari fitnah yang mengamuk tanpa kendali, menghindari pertumpahan darah manusia. Adapun mengejek penguasa, menggibah mereka dan mengolok-olok dengan lisan atau tulisan, maka itu bukan jalan salafus saleh, bukan akhlak orang yang menginginkan perbaikan, melainkan pintu kerusakan yang dibuka oleh hawa nafsu. Jika ada yang berkata, kita bukan mencela, tapi hanya mengkritik, maka kita jawab, jangankan mencela, jangankan mengkritik, menasihati saja wajib dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan di khalayak umum, bukan lagi di sosial media dan lain sebagainya. Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyah walakin liyakhudh biyadih falyakhluwa bih. Barang siapa yang ingin menasihati para pemerintah, maka hendaknya dia menasihati dengan cara mengambil tangannya, bukan di depan umum. Fa in qabila minhu fadzak wa illa kana qad adda alladhi alaih. Bagaimana jika kita sudah menasihati akan tetapi tidak diterima? Maka kata Nabi SAW, apabila pemerintah menerima nasihat tersebut, maka itulah yang diinginkan. Namun apabila ditolak, maka sungguh engkau telah menjalankan kewajibanmu. Bila tak mampu, maka jangan memaksakan dengan menggunakan cara-cara yang diharamkan. Dari itu mengkritik di sosmed atau demonstrasi dan lain sebagainya. Karena kerusakannya akan lebih besar daripada perbaikannya. Dan wasiat terakhir, ayuhal muslimun rahimakumullah, banggalah dengan Islam yang Allah pilihkan untuk kita. Cukuplah Islam sebagai identitas dan cukup ridho Allah Azza wa Jal sebagai tujuan. Janganlah hati ini lunak kepada syiar kesyirikan, dan jangan pula lisan ini ikut menghidupkan perayaan mereka, Natal ataupun Tahun Baru, bukan dengan kebencian zalim, namun dengan barok yang tegas. Tidak ikut merayakan, tidak mengucapkan selamat, karena iman menuntut kejelasan sikap. Islam mengajarkan cinta karena Allah, mengajarkan benci karena Allah, mencintai tauhid, membenci kesyirikan dan jalannya, meski tetap berlaku adil dan berakhlak. Allah Azza wa Jalla berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang apabila mereka jujur keimanannya kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka juga mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Maka tegakkan izzah Islam di hati dan sikap, tidak ikut serta merayakannya pada hari raya mereka adalah prinsip dan dakwah. Semoga mereka bisa dapat hidayah. Tidak ikut serta adalah kemuliaan, dan istiqomah di atas tauhid adalah keselamatan. Semoga Allah Azza wa Jal mengokohkan kita di atas din, di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas jalannya para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح بلادنا إندونيسيا اللهم أصلح بلادنا إندونيسيا ووفق
ولاة أمورنا إلى كل خير وتقوى. اللهم احفظ شبابنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.